pemirsa, menjelang waktu istirahat malam Anda hari ini, rangkuman kabar terbaru dari berbagai wilayah di tanah air siap menemani Anda. Kami merangkumnya dalam Kilas Nusantara Malam. Dari gelar pertemuan G7 di Jerman, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut ada dua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam forum pemimpin negara tersebut. Keduanya adalah isu mengenai energi dan juga pangan. Sementara di dalam negeri, pemirsa, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat membawa uang tunai baru senilai 5,9 miliar rupiah dalam rangka kegiatan kas keliling di Kepulauan Mentawai. Kegiatan bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 itu dilakukan bersama TNI AL menggunakan KRI Cakalang, mulai dari 27 Juni hingga 2 Juli mendatang. Kemudian berita terakhir terkait penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Menurut Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, imbauan MUI Pusat tentang anjuran kurban kambing ketimbang sapi demi menghindari ternak terpapar PMK bukanlah sebuah fatwa. Karenanya MUI Yogyakarta berharap masyarakat tak ragu untuk berkurban sapi, asalkan telah memastikan kesehatannya. Dan inilah kabar selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Senin malam 27 Juni waktu Munchen, Jerman menyampaikan ada dua isu penting yang dibahas Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin negara G7 dan negara mitra G7 dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi G7 di Skotsk Elmau, Jerman. Dua isu tersebut adalah soal energi dan pangan. Di sektor energi bersih, Retno mengatakan Jokowi mengajak negara G7 untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekosistem mobil listrik dan baterai litium di Indonesia dengan menanamkan investasi sekitar 25 hingga 30 miliar dolar AS untuk transisi energi 8 tahun ke depan. Sementara di sektor pangan, Retno mengatakan bahwa Jokowi menekankan pentingnya dukungan negara-negara G7 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina, serta ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global. Sebab Indonesia menilai dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangat nyata. Khusus untuk pupuk, kata Retno, jika gagal menanganinya, maka krisis beras di negara-negara berkembang dapat terjadi. Hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari G7 adalah memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan. Dan yang kedua, pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. Selain menghadiri dua sesi dalam KTT G7, Indonesia juga melakukan 9 pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Presiden Perancis, Perdana Menteri Kanada, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Inggris, Perdana Menteri Jepang, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Managing Director International Monetary Fund atau IMF. Jokowi selanjutnya melakukan perjalanan ke Ukraina dan Rusia melalui Polandia untuk bertemu dengan kedua pemimpin negara yang bertikai tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 5,9 miliar rupiah uang tunai baru diangkut menggunakan KRI Cakalang dalam rangka kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2022 di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kegiatan kolaborasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumbar dengan TNI Angkatan Laut yang dimulai sejak 27 Juni hingga 2 Juli tersebut melibatkan 30 personil TNI AL dan 15 pegawai BI yang nantinya akan menyambangi 5 lokasi. Kegiatan tersebut seperti dijelaskan Kepala BI Kantor Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama di Padang pada 27 Juni, merupakan aktivitas kas keliling di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T, di mana sebagai otoritas moneter BI berkewajiban menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan pencetakan dan pengedaran uang rupiah yang berkualitas baik serta layak edar sesuai dengan kebutuhan. Mengingat dalam pengelolaan rupiah, BI memiliki misi untuk menyediakan serta memastikan uang rupiah beredar dan digunakan di seluruh wilayah NKRI. Karena rupiah bukan saja sebagai alat transaksi pembayaran, tapi juga identitas dan alat pemersatu serta menjadi salah satu simbol kedaulatan bangsa.
Tidak boleh lagi seperti di Bali, di Kepri, orang menggunakan mata uang asing. Nah, sekarang di pulau-pulau terluar itu, kondisi uang rupiahnya kan sudah sangat lecek, sudah sangat busuk. Nah, itu hanya mungkin kita laksanakan dengan penukaran melalui kerjasama dengan TNI AL. Tentukan, nanti kalau ada dermaga kita akan sadar, kalau tidak dermaga kita akan berlego di daerah aman, dan kita menurunkan skoci. Untuk keamanannya tentunya juga memperhatikan cuaca. Kerjasama antara BI dengan TNI AL telah terjalin sejak tahun 2012, dan hingga 2021 telah dilakukan 76 kali kegiatan kas keliling menjelajahi 399 kawasan 3T. Khusus untuk Sumbar, pada tahun ini difokuskan hanya di Kepulauan Mentawai, meliputi Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora, dan 2 lokasi di Pulau Siberut, yakni di Muara Sikabaluan dan Mailepet. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang lebih banyak menjangkiti ternak sapi membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis menganjurkan berkurban dengan kambing. Hal itu dalam rangka berikhtiar mencegah kemudaratan. Di sisi lain, anjuran tersebut seperti dikatakan Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta Mahrus Munajat pada 27 Juni bukanlah sebuah fatwa, sehingga masyarakat tetap boleh berkurban dengan sapi asalkan dipastikan sehat, walaupun tetap menganjurkan masyarakat untuk memilih kambing sebagai hewan kurban. Tetapi anjuran itu sekali lagi itu bukan undang-undang dan bukan fatwa, sehingga itu sangat bijaksana. Sebaiknya dengan hewan selain sapi. Anjuran itu sifatnya hanya sebaiknya, ya, sebaiknya menghindari sapi. Sebaiknya menghindari sapi pun karena apa? Ya karena ada wabah. Walaupun begitu, menurut Mahrus, untuk wilayah DIY, berkurban dengan sapi tidak perlu menjadi kekhawatiran serius, sebab screening dan pemeriksaan kondisi kesehatan sapi telah dioptimalkan oleh pemerintah setempat bersama para pakar kesehatan hewan dari berbagai perguruan tinggi di sana. Meskipun demikian, bagi yang merasa tidak nyaman, sebaiknya tidak memilih sapi yang berasal dari luar daerah. Lebih dari itu, apapun hewan kurban, baik sapi maupun kambing, haruslah dipilih yang kondisinya sehat dan tidak memiliki cacat fisik. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Semakin dekat dengan Hari Raya Kurban, semoga masyarakat Indonesia bisa menjalankan ibadah dan berkurban tanpa rasa khawatir akibat PMK pada ternak. Pemirsa, kabar-kabar lainnya bisa Anda akses melalui laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran UCTV, dan berbagai kanal media sosial Antara. Kita jumpa kembali esok pukul 9 pagi. Saya pamit, terima kasih dan selamat malam.